Seorang ahli bakteri atau peneliti pada Universitas Pertanian Colorado pernah mengalami kegelisahan setelah melihat hasil sebuah riset bahwa mayoritas makanan alami, terutama susu, ternyata dapat memindahkan beragam penyakit yang disebabkan oleh bakteri setelah terkontaminasi. Kemudian, giliran madu masuk dalam riset di laboratorium. Beliau pun melakukan pembiakan berbagai bakteri dari beragam penyakit pada media yang terbuat dari madu murni. Lalu, ia pun menunggunya beberapa saat. Hasil mencengangkan yang ia dapati mengejutkan banyak orang. Mayoritas bakteri tersebut justru mati dalam beberapa jam. Di sisi lain, banyak juga yang mati sesudah melakukan perlawanan dalam beberapa waktu. Yang terlama hanya bertahan beberapa hari. Bakteri penyakit tipus mati sesudah 2 hari. Bakteri tipoid mati sesudah 24 jam. Dan bakteri radang paru-paru mati pada hari keempat. Dr. Lockheed yang bekerja di Departemen Bakteriologi Universitas Ottawa pun melakukan riset yang sama pada madu. Dan hasilnya sama, bahwa bakteri penyebab penyakit akan mati akibat pengaruh madu lebah murni. Sebagai muslim itu bukan perkara yang terasa baru, sebab Allah telah kabarkan itu sejak kurang lebih 1400 tahunan yang lalu. Sebagaimana dalam firman-Nya yang artinya, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, di tempat-tempat yang dibuat manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Quran Surat An-Nahl ayat 68-69. Dan di suatu hadis pun dijelaskan ya dari Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda yang artinya, terapi pengobatan itu ada 3 cara. Yang pertama yaitu dengan berbekam atau hijamah. Kedua minum madu. Dan yang ketiga adalah kai. Kai itu menempelkan besi panas pada daerah yang terluka. Sedangkan aku, kata Nabi SAW, melarang umatku berobat dengan kai. Namun Nabi melarang umatnya berobat dengan besi panas yang ditempelkan pada daerah yang terluka. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Musnad Imam Ahmad. Nah, madu sangat populer dalam dunia kesehatan karena penggunaannya yang sejak dulu sebagai obat tradisional. Potensi dan manfaat madu dalam dunia kesehatan didapat dari kandungan nutrisinya. Karena dalam 100 gram madu kurang lebihnya terdapat beragam nutrisi, termasuk protein 0,3 gram, karbohidrat 79,5 gram, serat 0,2 gram, kalsium 5 mg, fosfor 16 mg, besi 0,9 mg, natrium 6 mg, kalium 26,9 mg, tembaga 0,04 mg, seng 0,2 mg, riboflavin atau vitamin B2 0,04 mg, niacin atau vitamin B3 0,1 mg, vitamin C 4 mg. Manfaat madu untuk kesehatan berdasarkan berbagai penelitian, madu yang kaya akan kandungan nutrisi tentu memiliki potensi untuk kesehatan tubuh. Berikut ini manfaat madu bagi kesehatan kita tubuh ya. Pertama, madu dapat meningkatkan imunitas tubuh. Selain menangkal radikal bebas, senyawa phytonutrien yang terkandung dalam madu juga dapat memperkuat sel-sel imun dalam tubuh. Selain itu, madu juga diketahui memiliki khasiat sebagai antibakteri dan anti jamur.
Selanjutnya adalah madu diduga bisa mengobati dan mencegah kanker. Ya. Karena madu memiliki senyawa aktif yang bersifat anti kanker. Oleh karena itulah madu mungkin bisa memberi manfaat untuk menurunkan resiko berbagai penyakit kanker. Selanjutnya adalah dapat menurunkan kadar gula darah atau diabetes. Nah, orang diabetes ini bagus ya mengkonsumsi madu karena madu memiliki angka indeks glikemik yang rendah sehingga dapat membantu pasien diabetes menjaga kadar gula darahnya tetap stabil. Selanjutnya adalah menjaga kolesterol atau tekanan darah. Ya, kadar kolesterol yang tinggi dan hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan faktor risiko dari penyakit jantung. Madu mengurangi risiko tersebut. Ya. Senyawa pitonutrin dan sejumlah kandungan vitamin pada madu merupakan antioksidan alami yang dapat menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kandungan ini sangat berguna untuk mencegah kerusakan sel dan jaringan tubuh yang disebabkan oleh aktivitas oksidasi. Sehingga bisa bermanfaat untuk meredakan peradangan serta mencegah diabetes, penyakit jantung, hingga kanker. Selanjutnya adalah madu dapat meredakan batuk. Kandungan antioksidan pada madu bermanfaat untuk meredakan peradangan yang bisa memicu batuk. Bahkan, beberapa penelitian menyebutkan bahwa madu bermanfaat sebagai obat batuk alami yang tidak kalah dari obat batuk medis ya, yang sering diresepkan dokter untuk orang dewasa dan anak-anak berusia di atas 1 tahun. Ya. Tapi kalau anak-anak di bawah usia 1 tahun ya, sebaiknya tidak diberikan madu ya, karena dapat menimbulkan efek yang buruk. Ya. Dikhawatirkan bisa terjadi keracunan. Selanjutnya adalah mempercepat penyembuhan luka. Ya. Madu diketahui dapat membantu menyingkirkan jaringan yang mati, membunuh bakteri yang ada pada luka, dan merangsang pembentukan kulit baru untuk menutup luka. Jenis luka yang diduga bisa disembuhkan oleh madu adalah luka bakar, ya, lecet, luka diabetes, luka lambung, ya, GERD, ya, kalau lambungnya luka, ya, bekas operasi, ya, dan lain-lain. Namun tetap harus dipastikan madunya murni 100% dan steril. Selanjutnya bisa menjaga kesehatan sistem pencernaan. Karena madu disebut sebagai prebiotik yang dapat mendukung pertumbuhan bakteri baik di dalam usus, sehingga bermanfaat bagi kesehatan sistem pencernaan. Ya. Baik juga untuk kesehatan jantung, ya, madu. Karena senyawa pitonutrin pada madu diduga dapat meningkatkan kesehatan jantung dengan cara melancarkan aliran darah dan mencegah terbentuknya aterosklerosis ya. Beberapa penelitian juga membuktikan manfaat madu dalam menurunkan tekanan darah serta mengurangi kadar kolesterol jahat dan lemak dalam darah. Dan selanjutnya madu ini diduga dapat bikin awet muda. Itu demikian ya manfaat-manfaat madu.